Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, dan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran dengan pacuan RPP istilah anti korupsi. Ya, di sini sebelum saya mulai, atau lebih baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai, anak podcast saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian, biasa dipanggil Bapak Dian, ada murid-murid. Di sini saya mengaku pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, dan saya kebetulan mengajar di sekolah SMP Muhammadiyah 5 Tangerang. Baik, nah materi yang akan saya bahas kali ini yaitu perihal tentang bab iman kepada hari akhir, yang mana ini mengacu kepada penerapan SOP anti korupsi ya. Baik, kita masuk terlebih dahulu ke pengertian. Nah, pengertian hari akhir, di sini saya paparkan beberapa pengertiannya. Peristiwa pada hari akhir disebut dalam Al-Quran dengan istilah al-yaumul akhir, yang dapat dipahami dengan dua pengertian, yaitu saya paparkan. Pertama, ada hari akhir atau akhir dari hidup. Nah, yang dikenal dengan hari akhir atau kiamat, di mana alam semesta dihancurkan dan makhluk seperti manusia, hewan, dan jin dimatikan. Nah, peristiwa hari akhir didahului dengan musnahnya alam semesta. Jadi, pada hari itu, seluruh makhluk yang masih hidup akan dimatikan dan alam semesta dihancurkan. Nah, lalu kita bahas selanjutnya ya. Yang kedua, yaitu di sini saya paparkan ada hari akhir atau dengan maksud yaitu alam akhirat. Nah, di sini terjadi kehidupan yang kekal setelah kehidupan di alam dunia ini berakhir dengan rangkaian peristiwa dalamnya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam lain yang disebut dengan alam akhirat. Nah, disitulah seluruh makhluk akan dibangkitkan, yakni dihidupkan kembali setelah mereka mati. Adapun rangkaiannya, ya, peristiwa pada yaumul akhir itu, di sini saya paparkan rangkaian perjalanan alam akhirat. Ya, pertama itu kiamah, yang mana artinya kehancuran alam semesta dan seluruh isinya serta berakhirnya seluruh kehidupan. Lalu yang kedua ada ba'ats, ya, kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur. Yang ketiga ada hasyr, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar. Lalu yang keempat ada hisab, perhitungan alam seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Lalu yang kelima ada wazan, penimbangan seluruh amal tersebut untuk mengetahui perbandingan antara amal baik dan amal buruk. Yang terakhir ada jaza, sampai kepada pembalasan dengan surga atau neraka. Oke. Nah, ruh di sini, ruhnya akan dikembalikan, lalu setiap jiwa akan dihisab, seluruh amal perbuatannya melebihi keburukannya akan dimasukkan oleh Allah dalam surga. Bagi orang yang amal buruknya lebih banyak dari kebaikannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, setelah kita bahas tadi aturannya ya, kita bahas rangkaian perjalanannya. Sekarang kita akan membahas yaitu fase, ya, fase perjalanan kita. Pertama, fase-fase kehidupan di akhir. Yang pertama itu alam kubur atau biasa kita sebut alam barzakh ya. Di sini saya paparkan, menjelaskan sekilas ya. Yang dimaksud dengan alam kubur di sini bukanlah semata kuburan, tetapi alam dimasuki oleh setiap orang yang telah meninggal. Nah, apakah dia dikuburkan ataupun tidak, jasadnya utuh ataupun hancur, semua akan memasuki alam kubur. Lalu fase yang selanjutnya yaitu di sini ada kiamat atau kita sebut yaumul kiamah. Nah, setelah kita bahas pada materi sebelumnya, poin penting yang dapat kita pahami adalah bahwa hari kiamat adalah hari penghabisan alam dunia. Semua kehidupan hancur, kemudian memasuki alam selanjutnya yaitu bernama akhirat, atau kita sebut hari kebangkitan ataupun yaumul ba'ats. Nah, pada hari kebangkitan, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua,
maka bangkitnya seluruh manusia dari kematiannya. Nyawa dikembalikan ke jasad masing-masing. Di samping itu, dihidupkan juga jin, iblis, dan malaikat. Menurut sebagian ulama, juga dihidupkan beberapa macam hewan dan beberapa tumbuhan. Inilah yang disebut dengan al-ba'ats atau hari kebangkitan. Adapun kepastian adanya hari kebangkitan ditegaskan oleh Allah pada surat Al-Hajj pada ayat ke-7 yang bisa diartikan, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tak ada keraguan padanya bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Kita lanjutkan pada fase selanjutnya ya. Di sini ada fase hari penghimpunan atau bisa disebut Yaumul Hasyr. Nah, hari penghimpunan itu setelah kebangkitan, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu perhitungan hisab amalan perbuatan mereka di dunia. Nah, di alam mahsyar ini nih, ya, kita tuh semuanya sibuk masing-masing dengan amalan gitu. Tidak memikirkan orang lain, bahkan keluarga sendiri pun tidak terpikirkan. Hingga akhirnya manusia-manusia ini mencari syafaat ke nabi-nabi, ke rasul-rasul sebelumnya. Nah, tetapi mereka menolak. Hingga akhirnya bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, ke Nabi Muhammad SAW. Nah, bismillah, semoga kita mendapatkan syafaatnya ya, yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan ke fase berikutnya, itu hari perhitungan atau Yaumul Hisab. Nah, di sini disebut juga dengan Yaumul Wazn. Tadi sempat kita singgung ya, atau hari penimbangan. Nah, pada hari itu semua amalan manusia selama hidup di dunia akan dihitung oleh Allah. Nah, tidak ada satupun amalan baik atau amalan lahir maupun batin yang luput dari perhitungannya. Jadi tidak ada yang terlewat, semuanya terhitung. Gitu. Perhitungan yang dilakukan oleh Allah dilakukan secara adil sehingga tak ada satupun manusia yang dirugikan. Allah berfirman pada surat Al-Ghazala ayat 7 sampai dengan ayat 8 yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun, ya, misalnya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, misalnya dia akan mendapatkan balasannya pula. Yang lanjutkan pada fase selanjutnya itu hari pembalasan ataupun Yaumul Jaza. Ya. Setelah penimbangan dan melalui asyirat, ya, lewat jembatan Siratal Mustaqim, maka setiap orang akan merasakan pembalasan dari Allah sesuai dengan penimbangannya. Di sini karena kita mengacu pada RPP kurikulum anti korupsi, RPP anti korupsi, di sini saya memaparkan perilaku beriman yang sekiranya dapat membentuk karakter kita ataupun murid-murid dalam berperilaku menghindari yang namanya perilaku tidak baik. Salah satunya di sini korupsi ya, supaya tidak ada lagi yang korupsi, seperti lagi yang melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Adapun perilaku beriman yang sekiranya masih relevan dengan apa yang kita bahas, yaitu iman kepada hari akhir. Pertama yaitu jujur dalam ucapan. Ya. Nah, jujur di sini dalam bahasa Arab disebut dengan as-sidqu atau sidik yang artinya benar. Adapun lawan kata sidik, jujur, itu yaitu al-kadzab. Al-kadzab, nah, itu dusta ataupun bohong. Nah, kalau sekarang kita masuk ke pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini jujur adalah sesuainya antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi yang dinyatakan tanpa dicampur dengan kedustaan. Saya kira ini sangat penting ya bagi kita dalam berbuat kita dalam menerapkan kejujuran setiap harinya, setiap aktivitasnya, sehingga nanti kelak ya di masa depan nanti akan menjadi generasi-generasi yang insya Allah berjiwa Rabbani dan Qur'ani, sehingga jujur itu udah pasti ditemukan dalam diri mereka masing-masing, insya Allah. Oke, baik. Yang kedua, perilaku yang kedua yaitu di sini ada tanggung jawab dalam perbuatan. Nah, di sini kita akan membahas lagi. Tanggung jawab adalah melaksanakan segala kewajiban dan berani menanggung segala akibat yang diperbuatannya. Ketika murid-murid akan diberikan amanah, tugas, dan mereka bertanggung jawab itu mendapat apa? Itu akan berdampak baik pada diri mereka masing-masing, sehingga mereka menemukan
rasa tanggung jawab, sehingga itu menunjukkan kedewasaan mereka, dan mereka benar-benar apa ya, kita anggap sebagai orang yang amanah. Baik, yang ketiga yaitu ada adil. Nah, adil di sini yang berkata dasar itu adil atau lurus ataupun seimbang. Yang mana ada lawan kata juga yaitu dolim. Nah, di sini kita sudah sering mendengar kata-kata dolim ini ya. Dolim artinya menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, di sini adil adalah tindak berat sebelah, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, dan tidak semena-mena. Ini juga sangat penting kita harapkan kepada diri kita sendiri dan kepada murid agar tetap bersikap adil. Dalam kasus ini mungkin lebih kita pada guru biasanya ya, supaya berlaku adil kepada murid-muridnya. Murid-murid pun tetap berlaku adil berhadapan. Baik, saya kira cukup, dan di sini saya lampirkan beberapa rangkuman yang sekiranya dapat memudahkan pembelajaran yang insya Allah bermanfaat bagi kita walaupun singkat. Di sini rangkuman pertama saya warna merah, warna hitam. Setiap muslim wajib meyakini kedatangan hari akhirat, yang termasuk meyakini rangkaian kehidupan setelahnya. Nah, yang kedua saya warna kuning. Seorang muslim harus mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya hari akhir dan memperbanyak amal ibadah. Lalu yang ketiga, saya warna biru. Rangkaian kehidupan pada hari akhir meliputi alam barzah, hari kiamat, hari kebangkitan, hari pengampunan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Lalu sekiranya cukup, di sini saya lampirkan kata-kata mutiara ambilan pelajaran selesai. Di sini saya lampirkan man arafa bu'das safari ista'adda. Nah, artinya siapa yang tahu jauhnya perjalanan bersiap-siaplah. Jadi diterapkan dalam dunia maupun akhirat, ini insya Allah bisa ya. Jadi kita menghadap sesuatu dan kita tahu rencananya tidak harus bersiap-siaplah. Jadi ketika di akhirat pun ketika kita tahu akan dihisab ya, segala amal akan dihitung, maka lebih baik bersiap-siap. Dan cara apa? Dengan cara memperbanyak amalan baik, insya Allah. Baik, cukup sekian dari saya. Barangkali banyak sekali kekurangan yang saya alami, setidaknya tidak mengurangi rasa hormat saya. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan, dan alangkah lebih baiknya kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.